Al-Zaitun mandiri, dan ketika sebuah lembaga mandiri, maka lembaga tersebut tidak bisa diwarnai oleh warna apapun kecuali warna dia. Jadi kami pertama silaturahmi, karena dalam Islam kita diajarkan untuk banyak silaturahmi. Ada dua keberkahan, yang pertama berkah rezeki, yang kedua berkah umur panjang. Alhamdulillah selama kami di sini kami merasa menikmati segala hal yang disidangkan oleh Al-Zaitun. Alhamdulillah ya. Satu hal yang paling penting bahwasanya kita harus selalu mencari ilmu. Bahkan Rasul mengatakan utlubil ilma minal mahdi ilal minal lahdi ila minal mahdi ilal lahdi, sorry. Ya. Ya, jadi kita harus terus menuntut ilmu. Nah, jadi salah satunya kita selain silaturahmi ingin belajar juga ke sini. Sangat banyak, dan menuntut ilmu itu nggak mungkin cukup dengan sehari sampai mati pun harus terus ya. Saya melihat ada spirit di sini untuk melakukan hal yang terbaik bagi orang lain. Contohnya santri datang ke sini, mereka kan intinya mau belajar ya. Tapi selain belajar, mereka pun harus hidup dengan kondisi yang sangat ideal. Maka Al-Zaitun saya melihat menyiapkan semua aspek itu, dari mulai papannya, sandangnya, pangannya, semuanya ada di sini. Jadi kemudian saya melihat dari sosok beliau Syekh ya, yang kita temui walaupun sebentar tadi ya, kita berjumpa dengan beliau tadi siang. Saya melihat ada aura yang luar biasa, aura semangat yang luar biasa, dan itu langsung menular. Karena saya yakin frekuensi itu akan tersambung kalau kita emang dalam satu ini frekuensi ya. Nah, itu, dan saya melihat ada ketersambungan antara kami dengan Syekh terkait dengan semangat untuk ya keindonesiaan. Apalagi kita belajar dari beliau ini terkait dengan lagu Indonesia Raya yang bukan hanya satu tapi tiga stansa ya, tiga stansa itu luar biasa, tiga stansa itu. Baru sekarang, baru di Al-Zaitun saya mendengar itu, dan itu menginspirasi luar biasa. Bahwasanya Indonesia itu tanah yang subur, indah, ya. Dan satu hal, Indonesia itu tanah yang suci. Nah, ini nih yang luar biasa. Jarang ada orang yang mengungkap ini. Indonesia tanah yang suci. Tanah yang mulia, itu jarang yang mengungkap. Dan saya yakin Syekh punya ilmunya. Karena Syekh, kalau saya runtut, pembelajarannya luar biasa. Beliau alumni Gontor juga ya. Nah, dan beliau juga kuliah juga. Jadi untuk hal-hal yang tersebut, ya, saya kira itu nggak masalah. Ya. Bahkan saya pernah membaca buku. Ada buku, itu dijual bebas di Gramedia, yang bercerita tentang Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. It's okay, nggak masalah. Saya melihat luar biasa bagus. Kenapa? Karena dari hulu ke hilir sudah disiapkan. Jadi kebutuhan masyarakat yang ada di sini sudah ada, terpenuhi, dan semuanya sudah swasembada ya. Nah, saya lihat daging sudah ada disiapkan, kemudian ikan sudah disiapkan, kemudian nasinya, padinya disiapkan, bahkan gulanya disiapkan juga. Jadi kebutuhan untuk masyarakat yang tinggal di sini ya, baik itu santrinya, mahasiswanya, gurunya, karyawannya, sudah terpenuhi semuanya. Dan ini pertanda bahwasanya ya Al-Zaitun ini memperhatikan betul semua orang yang ada di sini. Itu nilai plus Al-Zaitun mandiri, dan ketika sebuah lembaga mandiri, maka lembaga tersebut tidak bisa diwarnai oleh warna apapun kecuali warna dia. Kita praktekkan. Nah, termasuk ada banyak hal yang tadi saya diskusikan dengan beliau-beliau semuanya. Kita banyak kebutuhan, kita pesantren.
Ada institusinya juga, ada apa namanya institutnya juga ya, lembaga pendidikan tingginya juga. Jadi pesantren itu santrinya lebih dari 4.000. Jadi kebutuhan kita yang nggak jauh beda dengan kebutuhan santri di sini ya. Yang makannya, nasinya, berasnya itu. Kita melihat Al-Zaitun untuk menyiapkan luar biasa dan bahkan udah swasembada. Mungkin ini bisa juga terkoneksi dengan pesantren kami dengan Ummul Qura misalkan. Ketika kita butuh beras, ngapain kita cari tempat lain? Kalau harganya sama ya atau lebih murah, kita ngambil dari sini aja. Kerjasama ya. Kalau istilah kita di perguruan tinggi itu kan ada MOU, ada MOE. Nah, kalau hanya MOU kan cuman tanda tangan selesai. MOE kan langsung action. Nah, jadi kalau action itu lebih berkah, ada outputnya jelas. Jadi kerjaan saya ini rektor plus traveler, tukang jalan-jalan. Kemanapun saya jalan-jalan, pasti akan ada oleh-oleh yang saya bawa, yang saya sampaikan kepada mahasiswa, kepada santri saya. Kenapa? Karena mereka harus dikasih pengalaman yang tidak dilihat sehari-hari. Dan itu akan menginspirasi. Bahkan menjadi semangat motivasi buat mereka untuk terus berkembang. Alhamdulillah, kebetulan kan saya suka ngisi acara ya. Saya penulis buku. Nah, jadi mayoritas pesantren yang ada di Jabodetabek saya pernah kunjungi. Ya, pernah ngisi acara. Baik itu yang dari Gontor, atau yang dari Al-Aminnya, alumni-alumni ya, alumni Darul Rahmannya, pesantrennya banyak, sangat banyak. Kalau disebutkan nggak cukup waktunya. Ya. Kemudian saya sempat juga ke Aceh, ke Jambi, ke Riau, ke Lampung, ke Palembang untuk ngisi-ngisi acara juga. Ada miniatur ini, miniatur. Saya lihat ada 2 miniatur ya, tapi nggak selengkap ini, nggak sehebat ini. Nah, yang pertama saya temukan di daerah Sukabumi, Mabda Al-Islami. Itu pesantren yang masih baru 2010 kalau nggak salah. Kiainya masih muda juga, sekitar usia 30-an, kelahiran tahun 90 juga kiainya. Jadi dia sudah punya lahan yang luas, sekian hektar, puluhan hektar. Ini kan ribuan hektar ya. Nah, itu puluhan hektar, dia udah punya berbagai hal yang seperti ini. Ya, pertaniannya ada, peternakannya ada, perkebunnya ada, tapi tidak selengkap ini. Itu yang pertama. Yang kedua ada di daerah Bogor. Ada di daerah Bogor, ada pesantren juga yang punya alumni Darul Rahman, pesantrennya. Dia sudah mencetak keperluan pesantren di dalam pesantren. Contoh misalkan pesantren butuh baju misalkan, itu cetak di dalam pesantren. Pesantren butuh kursi, dibikin di pesantren. Pesantren butuh buku, dibikin di pesantren. Nah, itu. Tapi enggak sehebat ini. Demak, kadang dari ya macam-macam, Cianjur apa banyak-banyak tuh. Ada peluang kita kalau harganya cocok, kemudian kualitasnya cocok, insya Allah kita nggak usah nyari kemana-mana. Ya, ke Indramayu aja, ke Al-Zaitun aja. Harapan kami satu, karena saya orang pesantren, lahir di pesantren, sekarang bergelut di pesantren. Adanya Al-Zaitun yang awalnya adalah pesantren, kemudian berkembang menjadi luar biasa seperti ini akan menjadi pertama benteng ya, benteng umat Islam, itu yang pasti. Dimanapun pesantren, lembaga pendidikan Islam selalu menjadi benteng umat Islam yang paling kuat, yang paling kokoh, yang nggak bisa ditembus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bukan hanya di benteng, tapi di dalam benteng tersebut harus ada mercusuar. Mercusuar yang akan menerangi, yang menjadi penerang untuk di sekelilingnya. Saya melihat Al-Zaitun sudah melakukan itu, dan mudah-mudahan pesantren yang lain bisa juga. Assalamualaikum, merdeka. Harus merdeka semuanya. Merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan. Itu arti merdeka sesungguhnya. Assalamualaikum, merdeka, sehat, cerdas, manusiawi. Keren, mantap.